Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas satu saham dari sektor batubara, yakni saham ITMG. Nah, sebetulnya sudah banyak video yang saya buat untuk menganalisa saham ITMG ini. Tetapi karena laporan keuangan kuartal 4-nya baru keluar dan kita bisa mengkalkulasi daya akuratnya mungkin lebih tinggi lagi dari analisa-analisa sebelumnya. Nah, saya senang melihat laporan keuangan kuartal 4 dari ITMG yang baru keluar ini. Kenapa? Karena ternyata analisa kita yang di video-video sebelumnya tentang memperkirakan laba bersih dari ITMG untuk tahun 2023 ini cukup akurat. Kita perkirakan di video-video sebelumnya itu yaitu laba bersihnya di kisaran 7-8 triliun. Nah, terbukti di tahun 2023 ini laba bersih ITMG ada di 7,7 triliun gitu. Nah, sekarang kita akan memperkirakan berapa kira-kira dividen dari ITMG dan untuk masuk di harga ini saya analisa 27 Februari pukul 9.45, jadi market udah buka ya, jadi harganya fluktuatif nih. Nah, dia udah naik 200 0,78% di 26.000. Nah, apakah di harga segini ITMG masih menarik untuk dibeli dengan kalkulasi prediksi dividen kita gitu? Yang pertama kita anggap udah tahu lah ya, ITMG ini adalah bisnis perusahaan pertambangan batubara. Kita ulas sedikit aja. Untuk kawan-kawan yang belum pernah lihat video saya sebelumnya tentang ITMG ini, silahkan dibaca dulu. Nah, ITMG ini adalah perusahaan pertambangan batubara intinya. Dia berbisnis batubara dan yang mempunyai sahamnya, penguasanya adalah Banpu Minerals. Banpu Minerals ini induknya adalah milik pengusaha Thailand. Nah, ini cabangnya lah ini, Banpu Minerals Singapura. Dia membawahi TMG, menguasai 65%, masyarakat 34%. Nah, presiden komisarisnya adalah Profesor Jisman Simanjuntak. Rektornya Universitas Prasetya Mulia ya, saya nggak salah. Presiden direkturnya Mulyanto. Oke. Mereka listing sejak 2007. Nah, mereka ini konsepnya adalah rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sebentar. Corporation dividen. Nah, mereka selalu rutin membagikan dividen dalam setahun dan 2 kali tanpa pernah absen sekalipun sejak tahun 2009 sampai dengan 2023 ini. Nah, untuk dividen final atas laba bersih buku tahun 2023 yang akan dibagikan di 2024 ini biasanya jatuh di bulan April. Nah, April mereka selalu konsisten di bulan April gitu. Nah, apakah ciri-cirinya udah ada, tanda-tandanya mereka mau rapat untuk bagi dividen? Udah ada. Kenapa? Karena mereka udah masukin jadwal RUPS di bursa. Mereka udah laporin mereka bakal RUPS tanggal 28 Maret 2024 pukul 10.30 secara elektronik menggunakan aplikasi EasyC. Nah, kalau mereka sudah kasih sinyal bahwasanya mereka akan RUPS, artinya ITMG akan bagi dividen di bulan April nanti. Nah, berapa dividen yang akan dibagi ITMG itu yang mau kita hitung di video ini. Nah, ITMG ini masuk ke dalam 5 saham yang membagikan dividen paling besar di tahun 2023. Untuk tahun 2024 ini saya kira dia masuk lagi ya, tapi kita coba hitung. Nah, secara valuasi saham ITMG ini memang mungkin sudah diperdagangkan sedikit di atas harga wajarnya, tetapi saya kira untuk kualitas ITMG masih masuk akal untuk dibeli gitu. Nah, PER dari ITMG adalah 3,8 kali dan price to book value-nya 1,06 kali. Jadi dia sudah sedikit di atas harga wajarnya. Harga wajarnya dihitung Stockbit di ini 24.425, sementara harga asalnya 26.000. Jadi sudah sedikit lebih tinggi ya. Nah, untuk dividen payout ratio dari ITMG ini, mereka itu biasanya paling kecil bagi dividen payout ratio 70% untuk laba bersih tahun buku.
dan bisa pernah tembus 100% bahkan 100% lebih, tapi paling kecil 70%. Jadi kita hitungnya konservatif aja, 70 sampai di antara titik tengahnya mungkin kita ambil di kisaran 80%. Oke. Nah, biasanya juga karakter dari ITMG ini adalah dividen final lebih besar daripada dividen interim. Itu biasanya. Nah, dividen interim untuk laba bersih tahun 2023 ini sudah dibagikan September 2023 yang lalu, yakni 2.660. Jadi kemungkinan lebih besar dividen final akan lebih besar dari 2.660. Nah, berapa kira-kira dividen final yang akan dibagikan ITMG? Mari kita coba hitung. Dengan asumsi dividen payout ratio 80%. Kenapa? Karena kita ambil nilai konservatifnya aja gitu. Walaupun ITMG pernah punya track record bagi dividen payout ratio sampai 100%, 100% lebih gitu. Dan terendah bisa sampai 70% atau 65%. Tapi kita ambil titik tengahnya aja 80%, oke? Nah, karena laporan keuangan keempatnya sudah keluar dan laba bersih 2023 sudah ketahuan, jadi kita enak menghitungnya gitu. Nah, pendapatan mereka memang turun drastis. Kenapa? Karena harga batu bara juga turun gitu, menyesuaikan normal kembali. Tetapi masih laba dia. Labanya cukup besar gitu, 7,7 triliun. Ini laba tertinggi ITMG nomor 2 sepanjang sejarah setelah tahun 2022 gitu, di 18,7 triliun ini. Nah, labanya kan 7,7 triliun nih, ya kan? Kita lihat lembar saham beredarnya berapa? 1,13 M. Jadi kita cari dulu earning per share-nya berapa, laba per sahamnya. Kita hitung aja tinggal 7.700. Ini saya hitung sebagai 7,7 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 1,13 M. Dapatlah 6.814 kan. Nah, inilah laba per saham yang dihasilkan oleh ITMG. 6.800 lah kita anggap. Nah, dari 6.800 ini kita asumsikan ITMG akan membagikan sebagai dividen dengan catatan dividen payout ratio-nya 80%. Oke. Kita asumsikan 80%. Nah, maka dividen yang akan dibagikan ITMG untuk laba bersih tahun 2023 adalah 5.440 kan. Nah, dari 5.440 ini sudah dibagikan sebagai dividen interim 2.660 yang di September 2023 yang lalu kan. Nah, artinya dividen yang akan dibagikan ITMG sisanya kemungkinan adalah 2.700 sampai 2.800. Kita asumsikanlah 2.700. Nah, kalau 2.700 saya beli ITMG nih sekarang nih di harga 26.075 ini atau 26.100 lah saya dapatnya. Maka saya akan mendapat dividen yield sebesar 2.700 dikali 100 dibagi harga beli 26.100. Nah, maka saya akan mendapatkan dividen sebesar 10,34% kira-kira, atau 10% lah kita bulatkan. Nah, ini terhitung cukup besar kawan-kawan. Mengapa? Karena waktu September yang lalu dividen interimnya itu dibagikan dengan harga beli itu 11% dividen yieldnya. Artinya dividen ITMG ini tahun 2000 untuk laba bersih tahun 2023 ini tembus 21%. Itu tinggi sekali kawan-kawan menurut saya, walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya gitu. 21%, gila itu, tinggi itu kawan-kawan. Nah, itu skenario apabila dividen payout ratio ITMG 80%. Kita nilai konservatif lagi. Gimana kalau 70%? Nah, tadi kan labanya 7,7 triliun. Jumlah lembar saham beredar 1,13 M. Dapatlah laba per saham 6.814. Kita bulatkan aja 6.800. Kalau dividen payout ratio 70%, maka dividen yang akan dibagikan adalah 4.760. Nah, 4.760 dikurang yang udah dibagikan 2.660, maka tersisa 2.100. Saya kira ini peluangnya kecil kawan-kawan. Kenapa? Karena biasanya karakter ITMG itu dia selalu membagikan dividen final lebih besar daripada dividen interim. Makanya saya lebih cocok untuk menganalisa dividen payout ratio dari ITMG itu 80%. Kalau 70% dia kan jadi 2.100 tinggal sisa dibagiin. Lebih rendah dong dari interimnya. Bukan kebiasaannya, tapi nggak apa-apa kita hitung aja. Kalau 2.100, maka kita kalikan 100, harga beli kita di 26.100.
Nah, maka dividen yang akan kita dapatkan sekitar 8%. Cukup besar juga masih. Nah, jadi itu tergantung keyakinan dan preferensi kalian aja. Kalau, nah ini naik lagi dia kan, dia naik terus dia ini. Kenapa? Karena udah bocor RUPS-nya tanggal berapa. Biasanya itu signal untuk bagi dividen. Dan biasanya dia naik terus nih kalau udah ada sentimen itu. Gitu. Coba kita lihat ADRO ya. Nah, ADRO juga naik nih. Kenapa? Satu, saya lihat semalam harga batu bara naik ya. Naik dia dari 115 ke 127. Wah, naik drastis dia. Nah, jadi itu mengapa harga saham batubara naik, dan juga dia punya sentimen mau bagi dividen gitu. Itu jadi yang ngebus saham kayak ITMG, PTBA. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang saham PTBA. Karena ini akan masuk ke zona-zona jadwal pembagian dividen kawan-kawan. Jadi kita harus segera pantau-pantau gitu. Oke. Nah, ini untuk laporan keuangannya ITMG. Kalian bisa baca aja. Tadi saya baca di statistik lewat Tokbit supaya lebih sederhana aja gitu, lebih mudah dipahami. Karena kalau laporan keuangan ini ya kita baca pribadi aja, karena ini bacanya harus detail dan memakan waktu yang cukup panjang gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa saham ITMG ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya pertanyaan dan mau konsultasi secara pribadi, silakan japri aja lewat WA ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.